Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PKM riset yang berjudul Identifikasi Senyawa Saponin Ekstrak Kulit Labu Kuning untuk Pembuatan Sediaan Sabun Cuci Tangan Cair. Perkenalkan, saya Ivana sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Diana sebagai pemateri kedua, dan Pasriani sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, pemateri akan menjelaskan PPT tentang identifikasi senyawa saponin ekstrak kulit labu kuning untuk pembuatan sediaan sabun cuci tangan cair. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kegunaan labu kuning di Indonesia masih sebatas daging buah yang dapat diolah menjadi panganan seperti kue basah, kolak, dan sayur. Sedangkan untuk pemanfaatan kulit labu kuning kurang maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indri Yati dan kawan-kawan, ternyata kulit labu kuning mengandung banyak nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Sediaan sabun cuci tangan dengan memanfaatkan bahan alam seperti kulit labu kuning sebagai bahan aktif memiliki aktivitas baik sebagai bakteriostasis atau menghambat pertumbuhan bakteri maupun bakterisid atau membunuh bakteri. Masih belum dikembangkan. Padahal pada kulit labu kuning terdapat senyawa saponin dan flavonoid yang memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri. Tujuan penelitian PKM ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait senyawa yang terkandung dalam kulit labu kuning dan menjadi solusi dalam memanfaatkan limbah sebagai produk yang bernilai ekonomis. Selain tujuan tersebut, ada tujuan lain. Yang pertama, mengidentifikasi senyawa saponin pada kulit labu kuning, membuat inovasi sabun cuci tangan cair dari kulit labu kuning, dan mengetahui uji antibakteri pada sediaan sabun cuci tangan cair. Untuk manfaat penelitian PKM ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait kandungan dan manfaat limbah kulit labu kuning, sekaligus memberikan inovasi dan menjadi alternatif pemanfaatan limbah kulit labu kuning menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Ya, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan taka. Yang pertama, kulit labu kuning. Labu kuning adalah sayuran yang memiliki nutrisi dan manfaat kesehatan. Pada kulit labu kuning terdapat senyawa antibiotik seperti saponin yang dapat digunakan sebagai sumber antibiotik baru. Melihat besarnya potensi buah labu kuning sebagai tanaman obat, maka perlu dilakukan standarisasi berupa penetapan sifat mencapai derajat kualitas yang sama. Yang kedua yaitu senyawa saponin. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis sel darah. Saponin bekerja dalam pengobatan sebagai antimikroba. Menurut Suerni et al. Pada tahun 2013, saponin dapat meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri sehingga membran sel akan rusak dan lisis. Yang ketiga, bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri patogen utama pada manusia. Ciri-cirinya bakteri gram-positif, bersifat aerofakultatif, berpasangan atau berkelompok, diameter bakteri 0,8 sampai 1 mikrometer, berbentuk bulat seperti buah anggur. Toksin yang dikeluarkan bakteri Staphylococcus aureus menjadi penyebab utama keracunan makanan. Yang keempat, sabun cuci tangan cair. Sabun cair merupakan pembersih yang dibuat dengan reaksi kimia antara kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Pada pembuatan sabun cair ini menggunakan kulit labu kuning yang sudah diekstraksi dengan metode maserasi. Bab ketiga yaitu metode penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban. Adapun tahapan penelitian, yang pertama pengumpulan dan penyediaan bahan, yang kedua proses ekstraksi dan maserasi kulit labu kuning, yang ketiga identifikasi senyawa saponin, yang keempat pembuatan sabun cuci tangan cair, yang kelima uji antibakteri, dan yang keenam analisis data dan pengambilan kesimpulan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain pisau, oven, blender, ayakan nomor 30 atau 40 mes, timbangan analitik, beker gelas, kertas saring, batang pengaduk, rotary evaporator, water bed, tabung reaksi, pipet tetes, inkubator, labu ukur 10 mili, autoclave, lampu spiritus, jarum ose, lamir air, Erlenmeyer, mikropipet, flat, gelas kur, cawan tri, skylab, masker, jas lab. Bahan digunakan itu etanol 90%, HCl 1%, minyak zaitun, minyak kelapa, KOH, HMC, asam stearat, gliserin, metil paraben, oleum citri, aquades, ya agar, natrium agar, DSO atau dimetil sulfose. 10% dan Staphylococcus aureus. Metode penelitian yang digunakan antara lain metode eksperimental untuk pengamatan di laboratorium. Prosedur kerja yang pertama, pengambilan sampel tahap pembuatan simplisia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit labu kuning. Tahap sebelum pembuatan ekstrak dari kulit buah labu kuning meliputi penyortiran, pencucian dengan air mengalir, irisan menggunakan pisau, dan pengering. Yang tahap kedua, ekstraksi zat aktif dari simplisi kulit labu kuning. Sampel kulit labu kuning pertama dikeringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan oven dan diserbukan. Setelahnya ayak dengan ayakan nomor 30 atau 40 mes. Diambil bubuknya sebanyak 100 gram, kemudian direndam dalam 1000 ml etanol 90% hingga terendam sempurna selama 5 hari. Selanjutnya pengaduk dilakukan sesekali untuk maksimalkan menarikan nyawa aktif dan proses pendiaman yang bertujuan untuk memudahkan proses penyarian. Setelah 5 hari, ekstrak dikumpulkan dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan terbit sampai diolah ekstrak. Mari selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. 3. Identifikasi senyawa saponin dari ekstrak kulit labu kuning. Sejumlah ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 ml air panas. Dinginkan, kemudian kocok kuat-kuat selama 10 detik. Apabila positif mengandung saponin, akan terbentuk busa setinggi 1-10 cm selama kurang dari 10 menit dan pada penambahan 1 tetes HCl 1%, busa stabil. 4. Prosedur pembuatan sabun cuci tangan cair. Bahan-bahan yang telah disiapkan ditimbang, campurkan minyak zaitun dan minyak kelapa, aduk perlahan hingga homogen. Tambahkan larutan alkali dengan konsentrasi 10%, sedikit demi sedikit ke dalam campuran minyak pada suhu 60-700 derajat Celcius hingga terbentuk pasta. Tambahkan asam stearat yang sebelumnya telah dilelehkan. Masukkan dan aduk hingga homogen. Kembangkan HPMC dalam aquades. Masukkan ke dalam campuran, aduk hingga homogen. Tambahkan gliserin dan ekstrak, aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan metil paraben dan oleum citri, aduk hingga homogen. Tambahkan aquades, lalu aduk hingga homogen. Dan masukkan ke dalam wadah steril. Pengujian antibakteri sabun cuci tangan cair. 1. Pembuatan media natrium agar atau Na. Serbuk media natrium agar ditimbang sebanyak 6 gram. Ditambahkan aquades sebanyak 100 ml dan dipanaskan sampai larut. Kemudian disterilkan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Setelah steril, dibiarkan temperaturnya turun hingga kurang lebih 45 derajat Celcius. Media siap dituangkan dalam cawan Petri. 2. Peremajaan bakteri Staphylococcus aureus. Biarkan bakteri Staphylococcus aureus diambil sebanyak 1 os. Buka mulut tabung media Na, kemudian goreskan secara merata pada media Na, segera tutup dengan tutupnya. Selanjutnya, diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 hari atau 24 jam. 3. Uji bakteri. Media Na dituang sebanyak 15-20 ml ke dalam cawan Petri dan didiamkan hingga mengeras. Selanjutnya, suspensi bakteri Staphylococcus aureus diinokulasikan sebanyak 0,1 ml di atas permukaan media. Lalu diratakan dengan menggunakan batang bengkok. Kontrol negatif diletakkan cakram yang berisi DMSO 10% sebagai kontrol. Sediaan sabun cuci tangan diletakkan cakram yang telah dicelupkan ke dalam ekstrak kulit labu kuning. Semua Petri diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 hari dengan posisi Petri dibalik. Amati pertumbuhan bakteri pada setiap perlakuan. Ukur diameter zona hambat dengan menggunakan jangka sorong. 4. Pengujian sensitivitas antibakteri sabun cair cuci tangan. Penuangan media Na pada cawan Petri, kemudian didiamkan hingga memadat. Penanaman bakteri Staphylococcus aureus pada media Na. Penanaman ini menggunakan metode Strict-Flat, yakni hasil peremajaan Staphylococcus aureus diambil sebanyak 1 os, kemudian digoreskan pada media Na dalam cawan Petri. Pemberian sampel pada kertas cakram steril, sediaan sabun cuci tangan, dan kontrol negatif DMSO 10%. Peletakan kertas cakram steril sudah mengandung sampel dan kontrol negatif ke media suspensi bakteri. Penginkubasi selama 1 hari pada inkubator 37 derajat Celcius. Pengamatan hasil dengan mengukur diameter zona hambat terbentuk di sekeliling kertas cakram yang ditanam pada suspensi bakteri. Analisis hasil dan penarikan kesimpulan. 1. Pengujian identifikasi senyawa saponin. Uji kandungan kimia ekstrak dilakukan untuk menetapkan senyawa identitas atau marker yang tersaring ke dalam ekstrak kulit labu kuning. Pada uji identifikasi senyawa aktif menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah labu kuning adalah saponin. 2. Pembacaan dan pengukuran diameter zona hambat. Pengukuran dengan menggunakan mistar diukur zona hambat dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Untuk mengukur zona hambat, yang diukur adalah zona bening atau tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur sekitar zona bening. Diameter zona bening adalah lebih dari 0 mm. Setelah analisis sediaan sabun cuci tangan cair dilakukan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang didapatkan. Di samping ini adalah contoh zona hambat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Yang pertama, peralatan penunjang seperti gelas beker, Erlenmeyer, dan pipa tetes. Anggaran biayanya Rp2.262.000. Yang kedua, bahan habis pakai seperti kulit labu kuning, Aquades, HCl, dan asam stearat. Anggaran biayanya Rp3.466.000. Yang ketiga, perjalanan dan operasional seperti pembelian bahan dan transportasi. Anggaran biayanya Rp680.000. Yang keempat, lain-lain seperti kuota internet, alat tulis, dan keperluan jurnal. Anggaran biayanya Rp2.706.000. Untuk total anggaran biayanya yaitu Rp9.114.000. Jadwal kegiatan. Yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, persiapan alat dan bahan.
Yang ketiga, pembuatan ekstrak. Yang keempat, identifikasi senyawa saponin. Yang kelima, pembuatan sediaan sabun cuci tangan cair. Yang keenam, pengujian antibakteri. Yang ketujuh, analisis hasil. Dari 7 tahap kegiatan tersebut akan dibagi-bagi penanggung jawabnya. Demikian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.